Akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak Rabu malam, ruas jalan poros Provinsi Sulawesi Selatan, Pekai Baru, terendam banjir. Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah Baru, 5 kecamatan di Kabupaten Baru dilaporkan terendam banjir. Salah satu wilayah yang paling parah adalah Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau. Baru tadi malam hujan sehingga banjir sampai 1,30 meter. Kondisi banjir ini membuat warga khawatir, terutama para orang tua yang anak-anaknya dilaporkan terjebak banjir saat hendak berangkat maupun pulang dari sekolah. Terkait hal tersebut, tim relawan BPBD Baru bersama TNI Polri segera bergerak melakukan evakuasi warga dan anak-anak sekolah yang terjebak banjir di Desa Lalabata dengan menggunakan perahu karet. Kini, BPBD telah menetapkan status siaga 24 jam untuk memantau perkembangan situasi. Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan segera mengungsi jika kondisi memburuk. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, oknum Polwan yang bertugas di Polrestabes Medan mengamuk di rumah salah seorang warga Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oknum Polwan diduga mengamuk karena suaminya dilaporkan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa secaba Polri. Bersama saya Sabrina Sila, inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah video amatir saat oknum Polwan yang bertugas di Polrestabes Medan mengamuk di rumah Windu Hasibuan. Oknum Polwan ini diduga mengamuk karena tak terima suaminya dilaporkan oleh keluarga Windu Hasibuan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa Bintara Polri tahun 2024. Saat mengamuk, oknum Polwan ini membawa warga ratusan orang. Kalau saya duga, suami dari Bribka Lila sudah ditetapkan dari tersangka di laporan kakak saya di Polres Tebing Tinggi. Kasus penipuan dan penggelapan penerimaan casis, yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Kuning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri tahun 2024, dan apabila tidak masuk maka uang saya dari 350 juta dipotong 30 juta menjadi 320 juta. Namun sampai saat saya melapor di bulan 6 kemarin, uang yang dikembalikan cuma 290 juta. Artinya ada 90 juta lagi yang tidak dikembalikan. Sementara Kasih-Humas Polres Tebing Tinggi Ibtu Mulyono membenarkan adanya aduan warga terkait oknum Polwan yang membuat keributan di rumahnya. Dapat kami sampaikan bahwasanya benar ada kejadian seorang oknum Polwan Polrestabes Medan ada melakukan keributan di salah satu rumah warga, dan warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Kini kasus penipuan ditangani Polres Tebing Tinggi, terkait kasus lain ditangani oleh Polrestabes Medan tempat oknum Polwan ini berdinas. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi mengancam akan menembak seorang karyawan toko di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Videonya pun viral di media sosial dan kini sang oknum polisi tengah diperiksa Propam. Mana kau? Mana bang? Tanya, kalau tamu tuh tanya kok dia marah. Viral di media sosial, seorang pria tengah marah-marah ke salah seorang karyawan.
di sebuah toko di Kota Tebing Tinggi Senin 16 Desember kemarin saat hendak membeli lampu Natal. Bahkan pria tersebut sempat mengancam akan menembak sang karyawan. Viral kan Bang ya? Iya, Bapak bilang mau nembak siapa, Cok? Coba ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, coba. Situ bilang mau tembak siapa, coba? Coba ngomong lagi. Ngomong, hey. Sebelum keluar dari toko, pemilik usaha yang tengah merekam peristiwa itu menanyakan maksud perkataan ancaman dari sang pria. Akibat peristiwa itu, pelaku yang merupakan seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Serdang Bedagai kini tengah diperiksa Propam di Polres tempatnya bertugas. Dapat kami jelaskan bahwa anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai. Sehubungan personil polisi tersebut bertugas di Polres Serdang Bedagai. Diketahui sebelumnya pelaku marah-marah kepada karyawan toko karena pelaku meminta KTP sang karyawan. Namun hal tersebut ditolak. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Kompolnas mendatangi Polda Sumatera Selatan terkait kasus penganiayaan Dr. Koas di Unsri Palembang. Kompolnas mengecek langsung bagaimana penanganan kasus tersebut. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi Polda Sumatera Selatan terkait kasus penganiayaan terhadap seorang Dr. Koas di FK Universitas Sriwijaya, Palembang. Kompolnas bertemu dengan korban, pihak universitas, serta penyidik Jatan Ras Polda Sumsel. Kompolnas mengecek langsung bagaimana penanganan kasus, mulai dari kronologi hingga penetapan tersangka. Kompolnas mengapresiasi respon cepat Polda Sumsel dalam kasus ini. Mengucapkan terima kasih ya kepada Polda yang meresponnya cepat, terus segera ada tersangka. Nah, ini bukan soal kecepatan ada tersangka ataukah tidak, tapi memang secara faktual ya, karena kami juga cek, kami lihat beberapa jejak digital yang ada. Tidak hanya yang ada dalam sosial media, tapi juga jejak digital yang didapatkan oleh teman-teman penyidik, itu memang memungkinkan untuk segera ada penetapan tersangka. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa Dr. Koas Lady Aurelia Paramesti dan ibunya Lina Dedi atas penganiayaan yang dilakukan sopir mereka. Sang sopir Fadila alias Datuk telah menjadi tersangka dan ditahan. Di sisi lain, Lady Aurelia dan korban pemukulan yang sama-sama Dr. Koas M. Lutfi sementara diistirahatkan oleh pihak kampus untuk mempermudah proses investigasi. Sebelumnya, kasus penganiayaan mahasiswa Koas viral di media sosial. Pertikaian dipicu oleh masalah jadwal piket jaga akhir tahun. Ibu Lady dan sopirnya menemui koordinator Koas Lutfi untuk membicarakan jadwal piket anaknya. Perbincangan pun memanas. Lutfi dinilai tidak merespon permintaan agar jadwal Lady diganti. Fadila, sopir Ibu Lady pun emosi dan memukul Lutfi. Kini Fadila telah ditetapkan sebagai tersangka dan hukuman penjara maksimal 5 tahun pun menantinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menyatakan berkas perkara IWAS alias Agus Difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan akan segera P21 atau dinyatakan lengkap. Jika sudah P21, Agus kemungkinan akan resmi ditahan di lapas. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menyatakan berkas perkara IWAS alias Agus Difabel, seorang tunadaksa yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram sudah dilengkapi dan dikirim ke Kejaksaan. Dalam waktu dekat, polisi menyebut berkas perkara Agus ini akan segera dinyatakan P21 atau sudah lengkap oleh Kejaksaan. Jika nantinya berkas telah dinyatakan P21, Agus yang saat ini berstatus tahanan rumah bisa dilakukan penahanan dan ditempatkan di Lapas Lombok Barat. Kemarin hari Senin sudah limpahan berkas ke Kejaksaan, tapi menunggu hasil
hasil penelitian jaksa, kalau memang udah lengkap nanti kami P21 kami akan kirimkan ke jaksa. Belum ada informasi. Sementara belum ada, kami menunggu itu. Kemungkinan Agus ditahan Pak Kabit karena sudah cek lokasi penjara gitu. Kalau ditahan sementara masih tahanan rumah ya kalau untuk Polda, dan kalau nanti untuk pada saat P21 sedang dikomunikasikan KDD dengan yang lainnya seperti apa pola penahanan juga masih dikomunikasikan. Berarti tunggu P21 dulu baru ditahan. P21. Sebelumnya, Polda NTB bersama Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB telah mengunjungi Lapas Lombok Barat guna memastikan kelayakan lapas untuk penyandang disabilitas. Dalam kasus ini, Iwas alias Agus Difabel dikenakan pasal 6E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Mediasi berlangsung selama 6 jam. Pak, gimana Pak hasilnya? Bisa jelaskan pada hari ini pertemuannya kan oleh pihak keluarga Pak Rauf. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jack Pradono Handoyo mengatakan mediasi menghasilkan 3 kesepakatan, yakni akan menunggu hasil tes DNA yang diperkirakan selama 2 minggu, menjaga privasi masing-masing serta tidak memperkeruh suasana dengan tampil di media massa maupun media sosial. Sementara orang tua bayi diduga tertukar, Feni dan Rauf menyebut tidak menjelaskan hasil mediasi tersebut. Namun Feni dan Rauf menyebut akan terus berjuang dengan melakukan tes DNA ulang di rumah sakit lain jika hasil tes DNA yang keluar menunjukkan positif atau identik. Sementara itu KPAI menyebut mediasi digelar bukan menyangkut tindak pidana melainkan fokus pada upaya mencari solusi bersama. Pak, gimana Pak hasilnya? Bisa jelaskan atau kompensasi nggak dibicarakan pada hari ini? Tadi tidak dibicarakan. Tapi ada hitam di atas putih. Ada investigasi internal kan? Ada. Kita melakukan dan kemudian dari pihak Dinkes Rumah Sakit juga sudah menurunkan 2 kali dan juga mengevaluasi. Sementara hasilnya apa? Apa yang ditemukan? Silakan ditanya sama pihak Dinkes ya. Mengenai medis yang katanya tidak pernah didapatkan oleh pihak keluarga Pak Rauf. Benar itu dok? Kita tidak ingin membrunjing lebih lanjut, tapi sederhananya kan itu kan hak pasien. Hak pasien kan untuk dapat rekam medis kan? Iya, kenapa tidak dikasih kepada pasiennya? Sederhana itu kenapa tidak diberikan kepada pasiennya rekam medis bayi itu? Ini urusan bayi. Ya hari ini prosesnya berlangsung tanpa tekanan, silakan ditanya. Tapi dalam proses sebelumnya itu tekanan benar. Apakah rekam medis itu sudah di tangan pihak orang tua sekarang? Siapkan, tapi belum diambil. Kenapa tidak diambil? Bakal mencari itu semua sih. Akan menuntut? Tidak. Kenapa tidak? Saya kurang tahu sih. Terus bayi kandungnya gimana? Saya kurang paham soalnya nggak boleh ceritain ya. Akan dikembalikan? Iya, intinya itu sih. Akan dikembalikan? Iya. Saat ini berarti tahu keberadaan bayi? Tidak. Tidak tahu bang. Nggak tahu? Iya. Tapi tadi dari rumah sakit menjanjikan apa? Ya bakalan tinggal nunggu hasil DNA aja gitu bang. Ya, kalau nanti hasil tes DNA negatif, berarti kan itu bukan anak kalian ya? Iya. Apa langkah selanjutnya? Akan dituntutkan rumah sakit? Nanti akan mungkin sama kuasa hukum saya nanti ceritain.